Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yona Sutanita dari kelompok Super F dan bersama anggota yang lain yaitu Fasma Rizky Alfi Bahri, Naval Hana Oktavanusah, Anwaruddin Kurniawan, dan Ade Rizky Bramantio. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menjelaskan proyek kami yang bernamakan Cek DM. Cek DM merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi penderita diabetes mellitus pada kisaran usia 35-40 tahun yang bertujuan menghitung kebutuhan kaloris sebagai rekomendasi makanan yang sebaiknya dikonsumsi penderita agar gula darahnya terkontrol. Sistem aplikasi Cek DM dapat melakukan perhitungan kebutuhan kalori dari inputan data pribadi penderita diabetes mellitus berdasarkan perhitungan IMT yaitu berat badan dan tinggi badan. Selain itu, sistem aplikasi Cek DM juga memerlukan inputan data pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas berdasarkan kategori. Terdapat masing-masing 5 kebutuhan baik dalam data dan informasi pada sistem tersebut. Yang pertama, kebutuhan data. Pada kebutuhan data terdapat 5 kebutuhan, yaitu yang pertama data berat badan, yaitu berapa berat badan pasien, lalu data tersebut akan diinputkan ke dalam sistem. Lalu yang kedua adalah data tinggi badan, sama seperti halnya dengan berat badan, data tinggi badan pasien tersebut akan diinputkan ke dalam sistem. Lalu yang ketiga, data jenis kelamin, yaitu menginputkan data jenis kelamin pasien, apakah dia laki-laki atau perempuan. Lalu yang keempat adalah umur. Dan yang terakhir, kebutuhan datanya adalah data aktivitas, yaitu aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh pasien tersebut. Iya, saya Naufal Hanan Oktavanusah akan menjelaskan tentang desain database dari kelompok kami. Jadi pada database aplikasi Cek DM ini akan ada 7 tabel, yaitu tabel admin, tabel dokter, tabel artikel, tabel pasien, tabel aktivitas, tabel hasil, dan tabel makanan. Pada tabel admin karena rencananya admin dapat menambahkan dokter dan artikel, maka tabel admin dibutuhkan pada aplikasi Cek DM ini. Tabel admin terdiri dari beberapa atribut yaitu ID, nama, email, dan password. Lalu tabel dokter. Tabel dokter memiliki atribut ID, nama, email, password, status, dan ID admin. Status akan digunakan saat pasien memilih fitur konsultasi. Nanti dokter yang berstatus aktif akan difilter pada sistem sehingga dapat muncul pada aplikasi. Lalu atribut ID admin pada tabel dokter berguna untuk menunjukkan siapa admin yang menambahkan data dokter pada tabel dokter tersebut. Lalu pada ID artikel terdapat atribut ID, link, dan ID admin. Link adalah link yang merujuk pada artikel yang akan ditampilkan pada aplikasi. Lalu ID admin akan merujuk pada admin yang menambahkan artikel tersebut. Selanjutnya, tabel pasien. Tabel pasien merupakan tabel utama yang ada pada aplikasi Cek DM ini. Memiliki beberapa atribut yaitu ID, nama, email, password, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan ID aktivitas. Usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, dan ID aktivitas akan digunakan pada perhitungan untuk menentukan hasil. Lalu pada ID aktivitas di ID tabel akan dirujuk dari
tabel aktivitas. Tabel aktivitas memiliki beberapa atribut juga, yaitu ID dan tingkat. Tingkat adalah tingkatan dari aktivitas, bisa rendah, bisa sedang, bisa berat, bisa sangat berat, atau istirahat. Nanti pada ID aktivitas di tabel pasien, pasien dapat memilih aktivitas tersebut, salah satu aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya ada tabel makanan. Tabel makanan berisi atribut ID, nama, dan kalori. Tabel makanan akan digunakan saat menentukan makanan apa yang menentukan rekomendasi makanan yang diberikan setelah pasien melakukan perhitungan tingkat kalorinya. ID makanan akan digunakan pada tabel hasil. Tabel hasil sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID, ID pasien, ID makanan, kalori yang dibutuhkan, dan tanggal perhitungan. ID pasien akan dirujuk dari tabel pasien, atribut ID pada tabel pasien. ID makanan akan dirujuk pada tabel makanan pada ID di tabel makanan. Lalu tanggal adalah kalori yang dibutuhkan adalah hasil perhitungan dari perhitungan kalori yang dibutuhkan itu sendiri dari data-data yang ada pada tabel pasien yang sudah diinputkan pada aplikasi tadi, yaitu dari usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Lalu tanggal adalah waktu dari kapan pasien melakukan perhitungan. Jadi nanti tabel hasil ini dapat juga digunakan untuk melihat daftar riwayat perhitungan dari pasien tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya penjelasan desain antarmuka akan dijelaskan oleh anggota kami, Ade Rizky Bramantio. Baik, saya Rizky Bramantio. Di sini saya akan menyampaikan tentang desain tampilan dari aplikasi yang kami rancang yang berjudul CheckDM. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah login. Pada menu login ini, pengguna sudah memiliki akun, bisa melakukan login dengan cara memasukkan email dan password. Pengguna yang belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan akun Google. Selain itu, kita juga bisa masuk sebagai dokter ataupun sebagai admin. Kali ini kita akan masuk sebagai pengguna utama, yaitu penderita ataupun pasien. Di menu beranda ini, di halaman beranda kita bisa melihat 4 menu utama, yaitu hitung kebutuhan kalori, riwayat perhitungan, artikel, dan konsultasi. Kita coba ke menu hitung kebutuhan kalori. Pada menu hitung kebutuhan kalori, kita diminta untuk mengisikan nama, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Setelah kita mengisi data-data tersebut, kita bisa melihat hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh sistem. Seperti berikut. Kita bisa melihat kebutuhan yang telah dihitung oleh sistem, yaitu 1.300 kalori, dan makanan apa yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian pada menu riwayat perhitungan. Pada menu ini kita bisa melihat tanggal dan hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita juga bisa melihat detailnya dengan cara mengkliknya. Tampilannya adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, aktivitas, dan hasil perhitungan kalori.
Kemudian pada menu artikel. Pada menu ini kita bisa melihat semua artikel tentang diabetes mellitus, baik itu pengobatan, terapi, ataupun berita-berita terbaru mengenai penyakit tersebut. Yang terakhir adalah menu konsultasi. Pada menu ini, pengguna bisa melakukan interaksi yaitu berupa chat dengan dokter yang memiliki pengetahuan lebih ataupun beliau adalah spesialis dari penyakit tersebut. Dengan menggunakan fitur ini diharapkan pengguna tidak harus bertemu langsung dengan dokter secara tatap muka untuk berkonsultasi. Baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya adalah tentang pengujian sistem yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aan Kurniawan. Baik, terima kasih. Saya Anwarudin Kurniawan. Saya akan menjelaskan mengenai pengujian sistem. Jadi kami melakukan beberapa metode pengujian sistem kami agar kami mengetahui apakah aplikasi kami sesuai yang diinginkan pengguna dan sesuai dengan para dokter dan para ahli gizi. Yang pertama, kami itu melakukan pengujian terhadap para penderita diabetes dan caregiver penderita diabetes. Yang kedua, kami melakukan uji kredibilitas kepada dokter dan para ahli gizi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.